Morfologi batang tanaman kakao. Batang tanaman kakao itu seperti kita lihat nanti ada dua sebenarnya. Ya, ada kita kelompokkan batang yang berasal dari bahan tanaman yang berasal dari biji, ada batang yang berasal dari perkembangbiakan menggunakan perkembangbiakan vegetatif dengan okulasi. Nah, untuk bahan tanaman yang berasal dari biji, batang itu dapat mencapai 1,8 sampai 3 meter di umur 3 tahun. Ya, batang itu dapat mencapai 1,8 sampai 3 meter umur 3 tahun. Kemudian tinggi batang itu dapat mencapai 4,5 sampai 7 meter di umur 12 tahun. Kan gitu. Jadi dia sama dengan tanaman yang lain yang pepohonan. Nah, inilah yang sebenarnya salah satu kendala di tanaman kakao. Apabila tinggi tanamannya mencapai 7 meter, maka kita akan mengalami kesulitan pada saat panen. Begitu ya. Nah, sehingga kita akan mendesain bagaimana tanaman itu jangan sampai terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi akan kesulitan panen. Begitu, apalagi buahnya kecil-kecil kan begitu ya, sehingga waktu kita akan lama memanen. Kalau buahnya kecil-kecil akan beda dengan kelapa sawit, sekali turun bisa 15 kilo. Nah, kalau ini sekali turun paling berapa? Satu-satu begitu. Nah, jadi itu kita modifikasi. Nah, tinggi tanaman itu juga akan dipengaruhi intensitas naungan dan faktor-faktor yang lain. Contohnya apabila intensitas naungannya tinggi, ternaungi dia dengan baik, maka tanamannya itu lebih cepat meninggi. Begitu ya kan? Tetapi apabila intensitas naungannya rendah, sinar matahari kuat masuk ke daerah tajuk tanaman, maka tanamannya biasanya lebih pendek. Tetapi kalau intensitas naungannya rendah, tanamannya itu akan menderita karena tanaman kakao adalah tanaman yang suka dengan naungan. Kemudian batang itu bersifat dimorfis, dua bentuk maksudnya gitu ya. Batangnya itu bersifat dimorfis, dua bentuk tunas. Ya, jadi dia ada kita kenal nanti ada batang ortotrop, batang ortotrop atau batang yang tumbuh tegak. Kemudian ada plagiotrop. Nah, begini ceritanya. Kalau pertama sekali biji kita tanam, maka akan muncul batang, gitu ya. Maka akan muncul batang itu tumbuh tegak terus sekitar 1,2 sampai 1,3 meter. Setelah muncul batang nanti setelah 1,2 sampai 1,3 meter, kadang-kadang 1,5 meter, maka akan pecah dia di ujungnya, muncul percabangan. Cabangnya bisa 2 atau 3 atau 4 atau 5, kan gitu ya. 2 atau 3 atau 4 atau 5. Jadi dia muncul percabangan. Percabangan yang pertama itu kita sebut namanya itu jorget. Ya, jorget. Jadi inilah disebut sebagai cabang. Nah, batang utama yang tadi tumbuh ketika dari bibitan dari biji tadi, itu sebagai batang utama. Nah, itulah yang tumbuhnya tegak, batang tumbuhnya tegak lurus ke atas. Itu namanya ortotrop. Orto itu tegak, trop itu makanan. Jadi mencari makanan dia dengan cara tumbuh tegak. Nah, kemudian setelah itu kan tadi pecah dia ujungnya membentuk cabang. Nah, cabang itu kan pasti tumbuhnya ke samping kan gitu ya. Nah, itulah disebut dengan plagiotrop. Plagiotrop atau plagio itu samping. Jadi mencari makanan dengan tumbuh ke samping. Nah, setelah itu plagiotrop itu kadang-kadang akan menghasilkan cabang lagi yang ke atas tumbuh tegak. Dia lurus saja ke atas. Itu disebut dengan kembali cabang ortotrop. Nah, ortotrop ini pecah lagi membentuk jorget. Jorget itu membentuk cabang plagiotrop. Nah, seperti itu terus. Itulah dinamika pertumbuhan batangnya kakao kalau dia berasal dari biji. Ya, itu karakteristiknya. Tapi kalau kakao yang berasal dari okulasi, tergantung dari mana kita ambil cabang
populasinya, entresnya, apakah dari cabang ortotrop atau cabang plagiotrop. Kalau dari cabang ortotrop kita ambil entresnya, maka cenderung tanaman itu tumbuh ke atas tinggi, semakin meninggi terus. Tetapi kalau kita ambil dari cabang plagiotrop, sumber entresnya, maka tanaman itu akan cenderung tumbuh ke samping. Jadi dia tidak akan tinggi sampai dengan 3-4 meter. Dia akan cenderung tumbuhnya ke samping sehingga tanamannya 2 meter maksimal itu tidak nambah-nambah lagi. Maka buahnya bisa mudah untuk kita panen. Gitu ya. Beda dengan cabang ortotrop atau dengan biji. Jadi kalau dengan biji panennya kita ya pakai galah panjang begitu. Tetapi kalau kita dari plagiotrop panennya banyak kita menggunakan parang yang tajam gitu ya, supaya ini tidak melukai bantalan bunga. Nah itu dia bedanya plagiotrop dan ortotrop pada tanaman kakao.